depan mereka, pintu besi tebal berdiri, simbol larangan terukir kasar di permukaannya. Dua sipir iblis berdiri menjaga, armor hitam mereka menutupi tubuh. Mata merah menyala dingin, tombak panjang siap untuk mereka gunakan. Sipir pertama menggeram, "Berhenti! Ini adalah penjara khusus. Pedagang atau siapapun tidak boleh mendekat. Berbahaya. Tahanan di dalam bisa membunuh kalian hanya dengan energinya saja." Sipir kedua menyeringai, "Kalian sedang mengirim suplai bukan? Di sini tidak membutuhkan apapun. Pergilah sekarang." Cuma lihat-lihat Tuan, barang suplai ini mungkin berguna di sana. "Tidak, pergilah." Jaka dan Bon saling memandang, tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Bon langsung bergerak duluan. Tubuh besar itu melesat maju, tinjunya menghantam dada sipir pertama dengan kekuatan penuh. Terdengar tulangnya patah, tubuh sipir terpental dan jatuh tanpa suara. Jaka bergerak hampir bersamaan. Kipasnya tersembunyi di tangannya dan berayun dengan cepat. Angin tajam membentuk dan menghantam sipir kedua. "Apa yang kalian lakukan?" Tubuh sipir itu terbelah dua, kemudian jatuh menghantam lantai. Darah hitam mengalir dan menyebar. Ion mundur beberapa langkah, nafasnya kacau dan matanya melebar. "Tuan, kalian membunuh sipir. Aku pasti dicap pengkhianat sekarang. Mereka akan membunuhku." Bon melangkah mendekat dan menepuk bahu Ion dengan keras. Sudah terlambat Ion. Kau sudah membantu kami lebih banyak. Sekarang ikuti kami saja. Kau kembali pasti akan langsung mati. Itu benar. Tapi pilihan ada padamu. Sekarang ayo kita lanjutkan. Ion menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia membantu mendorong pintu besi tebal itu. Pintu terbuka perlahan. Aura berat langsung menghantam mereka. Tekanan energi membuat nafas tertahan. Di dalam sel tunggal yang luas, rantai energi hitam melayang di udara dan berdenyut dengan pelan. Dari kegelapan, sosok lelaki tua terlihat. Rambutnya putih acak-acakan, tubuhnya kurus, tapi dia duduk dengan tegak. Mata birunya menyala lemah namun tajam. Ia duduk bersila. Aura Chaos Order peringkat 9 tetap terasa meskipun tertahan. Lelaki tua itu mengangkat kepala. Sudah berapa abad aku tidak melihat manusia seberani kalian. Chaos Order ke-7. Tapi energi spiritual kalian mendekati peringkat 8. Apakah manusia sudah berkembang sejauh ini? Bagus, bagus. Jaka terkejut dan alisnya berkerut. Siapa Anda ini? Jahanam, Tori tidak ada di sini. Siapa kau kakek? Lelaki tua itu tersenyum tipis. Rantai energi berdenyut lebih kuat, membuat lantai bergetar dengan halus. Aku hanyalah orang tua yang hampir mati. Jika kalian mencari orang lain, maka di sini hanya ada aku saja. Bon maju setengah langkah, rahangnya mengeras. Kakek tua, kau memiliki energi seperti leluhur tua. Apa jangan-jangan kau... Dengarkan aku. Segera tinggalkan benteng surga. Katakan kepada Wiku, Skarpati, atau leluhur tua lainnya, segera tarik mundur pasukan. Di sini adalah sumber jebakan. Bon membelalak. Apa yang kau katakan, kakek tua? Jaka mengangkat tangan dan menahan Bon. Wajahnya cukup serius. Bon, diamlah. Sepertinya kita harus segera pergi. Jaka mengepal tangannya. Matanya menyapu ruangan. Tekanan semakin kuat. Dan dari kejauhan, suara berat mulai terdengar. Tekanan kegelapan terus menekan punggung mereka. Sementara sesuatu yang besar sedang bergerak mendekati dari dalam benteng surga. Kegelapan di dalam sel khusus semakin menekan. Udara lembab dan dingin merambat ke kulit, menembus hingga ke tulang. Bau darah kering, besi tua, dan residu iblis bercampur menjadi satu.
membuat nafas mereka terasa berat. Rantai energi hitam melayang di udara, berputar perlahan membentuk pola tidak beraturan, lalu berdenyut kuat setiap beberapa detik. Tekanan dari rantai itu terasa nyata, seperti tangan yang tidak terlihat yang menekan dada. Lantai batu di bawah kaki mereka penuh retakan. Air menetes dari langit-langit rendah, jatuh ke genangan kecil di sudut sel. Pantulan cahaya obor merah dari luar sel membuat permukaan air berkilat suram. Kyai Wulung duduk bersila di tengah sel. Tubuhnya kurus tapi tegak. Rambut putihnya terurai acak-acakan, sebagian menutupi wajahnya yang dipenuhi keriput dalam. Meski nampak rapuh, ada wibawa kuat yang terpancar dari sosok itu. Mata birunya menyala redup, namun tajam, menatap lurus ke arah Jaka. Aura Chaos Order peringkat ke-9 ditekan habis oleh segel iblis yang melapisi seluruh sel, berupa lapisan energi hitam pekat yang berdenyut seperti dinding hidup. Jaka berdiri tepat di depan sel. Wujud iblis apinya stabil, retakan merah di kulitnya memancarkan cahaya panas yang terkontrol. Tatapannya fokus, penuh perhitungan, dan di sampingnya Bon berdiri dengan kaki sedikit terbuka. Tubuh hitam legamnya memancarkan aura kegelapan yang bergejolak perlahan. Tinjunya sudah mengepal sejak tadi. Ion berada di sudut sel, punggungnya menempel ke dinding dan nafasnya pendek dan cepat. Kyai Wulung mengangkat kepalanya pelan, suaranya rendah, berat dan bergema di dalam sel. Kalian anak muda yang berani, dengarkan aku anak muda. Aku adalah Kyai Wulung, leluhur tua dari benteng surga ini sendiri. Ratusan tahun lalu, aku kalah perang karena dikeroyok oleh dua raja iblis. Sampaikan kepada Skarpati atau Wiku untuk segera menarik mundur pasukan. Bon mendengus kasar, bahunya terangkat sedikit, otot-otot di lengannya mengeras. Jahanam, leluhur benteng surga. Ya tidak heran sih, tapi pergi dari sini aku rasa tidak semudah itu. Jaka mengangkat satu tangan ke arah Bon, memberikan isyarat untuk tenang. Pandangannya tidak lepas dari Kyai Wulung. Kyai Wulung, kau bilang ini jebakan. Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Rantai energi di udara berdenyut lebih kuat. Cahaya hitamnya berkedip dengan cepat. Kyai Wulung tersenyum tipis. Gigi kuningnya terlihat samar. Benteng surga ini adalah jebakan besar untuk manusia. Pergilah secepatnya, beritahu pihak manusia di luar, Wiku, Skarpati, atau leluhur tua lainnya. Segera tarik mundur seluruh pasukan. Di sini ada dua raja iblis. Yang pertama, Raja Iblis Jigen yang terlihat sebagai pemimpin utama. Yang kedua, Raja Iblis lain yang menyamar sebagai jenderal iblis biasa. Mereka sengaja membiarkan manusia menyerang untuk menjebak dan menghancurkan semuanya dari dalam. Ion tersentak, tubuhnya gemetar lebih hebat. Tangannya mencengkeram pakaiannya sendiri. Tuhan, ini gila. Raja Iblis kedua. Kita harus segera pergi sekarang. Bon melirik Ion sekilas. Ia kembali menatap Kyai Wulung dengan sorotan tajam. Jahanam, ini informasi penting. Tapi kau mau ditinggal di sini, kakek? Jaka mengangguk pelan. Nada suaranya berubah lebih tegas. Informasi ini sangat penting. Tapi lebih penting lagi, membawa Kyai Wulung keluar. Kau adalah leluhur manusia, tidak boleh dibiarkan di sini. Kyai Wulung menggiling pelan. Rambut putihnya bergoyang. Tatapannya tenang, tapi ada kelelahan mendalam di sana. Mustahil anak muda. Tidak ada yang bisa menghancurkan segel ini. Bahkan aku saat di puncak kekuatan tidak bisa menghancurkannya. Pergilah sebelum kalian tidak bisa pergi kemana-mana. Jaka menyeringai tipis. Cahaya di retakan kulitnya bertambah terang. Tekanan panas di tubuhnya meningkat. Menyerah bukanlah pilihanku, Kiai. Bon, jagalah di sini. Aku akan menghancurkan segel ini. Bon mendengus pendek. Ia mengangguk, lalu melangkah setengah langkah ke depan, memposisikan diri di antara pintu sel dan Jaka.
Baiklah, jangan buang waktu Jaka. Segera kerjakan. Jaka mendekati segel energi itu. Saat jaraknya tinggal 1 langkah, tekanan dari segel terasa semakin kuat. Udara bergetar, rantai energi berdenyut dengan cepat. Jaka mengangkat kedua tangannya, jari-jarinya mulai bergerak membentuk pola rumit di udara. Garis cahaya putih tipis muncul mengikuti gerakan jarinya. Niating Sun Ajiku, kemuliaan jagat. Energi spiritualnya mengalir deras, cahaya putih menguat dan langsung bertabrakan dengan energi hitam di segel. Percikan energi menyebar ke segala arah dan dinding langsung bergetar. Mata Kiai Wulung membelalak. Rantai energi bergetar tidak stabil. Untuk pertama kalinya sejak ratusan tahun, segel itu menunjukkan reaksi nyata. Di luar sel, suara langkah berat terdengar. Dentuman sepatu besi menghantam lantai lorong. Teriakan iblis saling bersahutan. Pintu besi sel diguncang dari luar. Beberapa penjaga iblis muncul di lorong. Tombak mereka menyala dengan api yang gelap. Mata merah menyala mereka menatap ke dalam sel dengan kemarahan. Bunuh mereka! Bunuh pengkhianat itu! Habisi para penyusup! Ion menjerit pelan. Tubuhnya merosot ke lantai. Punggungnya menempel di dinding. Tuan, mereka datang. Aku tidak bisa lari lagi. Ini adalah akhirku. Bon menggerutu. Otot-ototnya mengeras. Aura gelapnya meledak keluar. Jahanam, sudah datang juga para brengsek ini. Ion, diamlah di belakang. Jaka, cepat selesaikan. Ion mengangguk cepat tanpa suara. Menyusut di sudut sel. Bon melangkah maju. Cahaya emas muncul di depan tubuhnya, membentuk perisai besar dengan permukaan tebal dan simbol perang kuno. Energi pertahanan aktif penuh. Lapisan pelindung tidak terlihat menyelimuti tubuhnya. Bon menyeringai dengan lebar. Datanglah, para iblis busuk. Akan aku buat gepeng kalian semuanya. Para penjaga iblis menyerbu masuk. Tombak pertama langsung menghantam perisai Bon. Api gelap meledak, tapi perisai emas tidak bergeming. Bon tertawa keras. Ia melangkah maju dan menghantam salah satu penjaga. Tubuh iblis itu terpental dan menghantam dinding. Itu saja, kalian lemah sekali jahanam. Serangan datang bertubi-tubi. Tombak dan beberapa gelombang energi menghantam perisai Bon. Semuanya mental, latar bergetar dengan hebat. Kiai Wulung menahan nafas. Matanya tidak lepas dari segel. Dalam hatinya ia berkata, Oh, nak Bon, dengan peringkat 7 saja pertahanannya begitu kuat. Bahkan saat aku di puncak kekuatanku, aku tidak akan mudah menghancurkan pertahanan semacam itu. Dan nak Jaka, bakatnya sangat langka. Ia adalah Master Raja sejati. Sekalipun aku harus mati di sini, aku sudah cukup puas bertemu 2 orang seperti mereka. Namun, keraguan masih ada. Segel iblis itu telah bertahan ratusan tahun. Getaran bawah tanah semakin kuat. Dinding sel bergetar hebat. Debu dan serpian batu jatuh dari langit-langit. Suara itu dalam dan berat, berasal dari kedalaman pinting surga. Seolah sesuatu yang jauh lebih besar mulai bergerak. Bon memukul mundur penjaga terakhir yang mendekat. Ia berteriak ke arah Jaka. Jaka, aku tidak tahu berapa lama bisa bertahan kalau yang datang nanti bukan kelas sampah seperti ini. Jaka tidak menoleh. Keringatnya bercampur cahaya panas mengalir dari wajahnya. Retakan di segel semakin jelas. Cahaya putih mulai menembus celah-celah hitam. Bertahanlah Bon, sedikit lagi. Kiai Wulung mengepalkan tangannya di pangkuan. Rantai energi di sekelilingnya bergetar dengan hebat. Beberapa mulai retak. Untuk pertama kalinya harapan muncul di matanya. Di luar sel, teriakan baru terdengar. Lebih berat, lebih teratur. Langkah kaki besar mulai mendekat. Ion menutup telinganya. Tubuhnya gemetar tidak terkendali. Tuan, sesuatu yang besar. Aku bisa merasakannya. Bagus, biar saja sekalian. Akan aku buat gepeng mereka. Jahanam. Jaka mengerahkan seluruh energi spiritualnya. Raja terakhir terbentuk sempurna di udara. Cahaya putih menyala terang, menghantam segel tepat di pusatnya. Retakan besar menjalar. Segel hitam bergetar liar.
rantai energi mulai terputus satu persatu. Kiai Wulung menatap lurus ke depan dan nafasnya tertahan. Apakah segel itu akan hancur sekarang, ataukah benteng surga akan menelan mereka semua bersama kebangkitan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari para penjaga biasa? Kegelapan di dalam sel khusus tidak lagi diam. Energi hitam dan cahaya spiritual saling bertabrakan tanpa henti, menciptakan tekanan berat yang membuat dinding batu berderak. Udara lembab berubah menjadi panas membakar. Uap air naik dari genangan di lantai dan mengaburkan pandangan. Bau belerang semakin pekat, bercampur dengan aroma besi panas dan sisa energi segel yang hancur. Rantai-rantai energi hitam yang sebelumnya melayang stabil kini bergetar dengan liar. Retakan panjang menjalar di permukaannya. Satu persatu rantai itu pecah dan menguap menjadi asap hitam. Cahaya putih dari Raja Jaka menekan tanpa ampun, membuat sisa segel runtuh sepenuhnya. Jaka berdiri tegap tepat di depan titik hancurnya segel. Tangannya masih bergerak cepat, membentuk rajah tambahan untuk menstabilkan energi yang terlepas. Nafasnya cukup berat, dadanya naik turun. Wujud iblis apinya sedikit meredup, tapi sorot matanya tetap tajam dan fokus. Keringat yang mengalir deras di wajahnya. Aku tahu polanya. Baiklah. Welas asih, welas hatiku, Asma, Raja Angin. Ledakan cahaya putih kembali menyambar dan sisa segel hancur total. Gelombang kejut menyapu seluruh sel. Debu berjatuhan dari langit-langit. Beberapa batu runtuh menghantam lantai. Ion menjerit tertahan dan menutup kepala. Bon menahan tubuhnya dengan kaki yang menghujam lantai. Perisai dewa perangnya bergetar tapi tetap kokoh. Kiai Wulung berdiri terdiam beberapa detik. Matanya membesar, nafasnya tertahan. Segel yang menahan ratusan tahun benar-benar lenyap. Energi Chaos Order ke-9 mengalir kembali ke tubuhnya meski belum sepenuhnya pulih. Kiai Wulung bergumam, Luar biasa. Kau benar-benar menghancurkan segel ini. Sungguh tidak terduga. Jaka menarik nafas panjang lalu berdiri tegak, mengendurkan tangannya. Ia kembali ke pose santainya meski tubuhnya jelas kelelahan. Ini biasa saja, Kiai. Sekarang kita bisa pergi bersama. Namun kehancuran segel langsung memicu reaksi besar. Jauh di atas, di pusat benteng surga, Raja Iblis Jigen yang tengah duduk di singgasana batu hitam mendadak membuka matanya. Aura gelapnya meledak liar, membuat pilar-pilar istana langsung retak. Raja Iblis Jigen menggeram. Siapa yang berani menghancurkan segelku? Leluhur tua itu, bagaimana mungkin ia bisa melakukannya? Para penjaga, ke penjara bawah tanah, sekarang! Tanpa menunggu perintah kedua, Jigen meloncat dari singgasananya. Tubuh raksasanya melesat cepat, menghancurkan lantai istana saat mendarat. Ia bergerak menuju penjara bawah tanah dengan kecepatan mengerikan. Di dalam penjara, suara alarm bercampur teriakan iblis. Langkah kaki berat berdatangan dari segala arah. Bon masih bertahan di depan sel. Perisai emasnya menyala terang. Setiap serangan iblis langsung terpental, tapi jumlah mereka terus bertambah. Jahanam, Jaka, kau sudah berhasil. Tapi para jahanam ini semakin banyak. Ion, jangan bergerak dari situ. Ion meringkuk di sudut, tubuhnya gemetar dengan hebat. Tuan, ini adalah akhir kita. Raja Iblis telah datang. Kiai Wulung melangkah maju, tubuhnya yang kurus kini tegak. Aura biru samar menyelimuti dirinya. Meskipun kekuatannya belum pulih sepenuhnya, tekanannya cukup membuat para iblis tergat ragu untuk maju. Terima kasih anak muda. Tapi sekarang berusahalah untuk pergi. Biar aku yang akan menghadapi Raja Iblis Jigen. Kalian segeralah pergi. Kiai, kami tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Ya, itu benar. Jangan meremehkan kami, Pak Tua. Kami ini kuat. Kiai Wulung menggeleng keras. Ia mengangkat tangannya. Energi biru memancar membentuk penghalang samar di depan Jaka dan Bon. Tidak. Pergilah sekarang. Aku akan menahan Jigen sebentar.
Sebelum ada yang bisa membantah, getaran dahsyat mengguncang seluruh penjara. Dinding di depan runtuh, debu dan batu berterbangan, sosok besar muncul di balik asap. Raja Iblis Jigen menghantam pintu masuk seperti meteor. Auranya menekan semua makhluk di sekitarnya, mata merahnya menyala terang. Wulung, kau masih hidup rupanya. Terakhir kali aku melihatmu, kau sudah sekarat. Terima kasih atas perhatiannya. Siapa yang perhatikan kau manusia tua? Pertarungan langsung meledak. Kiai Wulung melesat maju. Tinju energi biru raksasa terbentuk dan menghantam tubuh Jigen. Dinding penjara langsung runtuh. Jigen terdorong beberapa langkah, lalu tertawa dengan kasar. Ia membalas dengan cakar hitam panjang. Gelombang energi gelap menyapu lorong. Kiai Wulung menghindar dengan cepat. Meskipun nafasnya memburu, ia membalas dengan bola energi spiritual yang menghantam dada Jigen. Kau tidak berubah, Jigen. Masih kasar seperti dulu. Banyak omong, justru kau semakin lemah manusia. Menyerahlah, atau kau akan benar-benar mati di sini. Jigen memanggil rantai energi hitam dari tanah. Rantai itu melesat cepat. Kiai Wulung mematahkan beberapa dengan telapak tangannya. Tapi satu rantai sempat menghantam bahunya. Darah langsung muncrat dari mulutnya. Sementara itu, Bon terus menahan gelombang iblis. Perisainya mulai retak, tapi ia masih tertawa keras. Datanglah lagi. Aku belum selesai, para jahanam. Jaka, meskipun kelelahan, bergerak dengan cepat. Ia mengingat dua sosok di sel sebelumnya. Dengan sisa energinya, ia mengayunkan kipasnya. Jeruji besi sel langsung pecah. Shira dan Sire kemudian bangkit. Tanpa banyak kata, mereka langsung bergerak. Bagus. Entah bagaimana kalian bisa di sini. Setidaknya Tori tidak jauh-jauh dari sini, kan? Ikut kami. Ion, kita akan keluar. Sira, mereka mencari tuan kita. Apa terjadi sesuatu dengan tuan? Mana aku tahu. Kita ikuti mereka saja. Lupakan sejenak tentang Asura. Akan kita cari lagi setelah menemukan tuan. Baiklah, dimengerti. Mereka bergerak cepat meninggalkan penjara. Bon memimpin, menghantam setiap penghalang. Shira dan Sire menutup belakang. Ion hampir saja terseret, tapi Jaka menariknya. Dari atas, mereka keluar ke pasar gelap. Suasana berubah drastis. Ribuan iblis sudah mengepung. Tombak, cakar, dan aura gelap memenuhi udara. Para iblis langsung berteriak, "Bunuh mereka! Jangan biarkan lolos!" Jahanam banyak sekali, tapi ini baru tantangan. Tanpa banyak bicara, Shira dan Sire langsung bersiap untuk melawan. Ion bergetar dengan hebat. Tuan, ini mustahil. Wah, aku pasti mati kali ini. Di bawah tanah, ledakan demi ledakan masih terdengar. Pertarungan Kiai Wulung dan Raja Iblis Jigen terus berlangsung. Getaran semakin kuat. Jebakan besar benteng surga mulai aktif, dan mereka semua berada di tengah pusaran kekacauan yang belum menunjukkan akhir. Kegelapan malam benteng surga semakin pekat. Kubah energi gelap di atas kota berdenyut tidak stabil. Retakan kecil muncul, kemudian menutup kembali. Setiap denyut membuat tanah pasar gelap bergetar dengan pelan. Bangunan batu hitam yang biasanya ramai transaksi kini hancur setengah. Kios-kios terbakar. Genangan darah iblis dan manusia bercampur di lantai batu. Udara panas dan lembab menekan paru-paru. Udara segar, belerang, dan sisa ledakan energi memenuhi seluruh kawasan. Ribuan iblis membentuk kepungan rapat. Barisan depan membuat tombak berjelaji hitam. Barisan belakang mengangkat busur energi. Beberapa iblis besar berotot maju sambil menggeram. Sisik tubuh mereka bergetar menahan aura Bon yang meledak. Jaka berdiri tegap di tengah kepungan. Nafasnya masih berat, bahunya naik turun, tapi sorot matanya tetap fokus. Api spiritual di tubuhnya berdenyut stabil, tanda pemulihan perlahan berjalan. Kipas Tanjung Seta di tangannya berputar pelan, mengumpulkan sisa energi. Tidak ada pilihan lain. Kita bunuh mereka dan keluar dari sini. Bon maju setengah langkah ke depan. Telapak kakinya menghantam batu hingga retak.
Tubuh hitam legamnya bergetar hebat. Urat-urat besar muncul di lengan dan di dadanya. Ia menyeringai lebar dan giginya terlihat jelas. Ya, ini akhirnya. Aku sudah bosan bertahan saja. Hahaha, majulah para jahanam. Ledakan aura langsung menyapu medan. Tanah pasar gelap pecah membentuk kawah kecil. 4 siluet besar muncul dari kegelapan. Harimau raksasa berwarna hitam pekat dengan mata emas menyala. Mereka mengaum bersamaan. Suara mereka mengguncang bangunan sekitar. 4 harimau itu langsung menyatu dengan tubuh Bon. Tulang-tulangnya berbunyi keras. Tubuhnya membesar. Bahunya melebar. Perisai dewa perang di lengannya memancarkan cahaya emas pekat. Tekanan Chaos Order melonjak dengan tajam. Datanglah para iblis brengsek. Panglima Raja Sakti siap menghancurkan kalian. Datuk Hitam, Bagindo Ali. Bon menghantam tanah dengan tinju kanannya. Gelombang kejut menyapu barisan depan iblis. Tubuh-tubuh iblis itu terpental. Beberapa hancur saat menghantam dinding kios batu. Sira dan Sire bergerak hampir bersamaan tanpa aba-aba. Sira melesat ke kiri. Pedang energi putihnya bergetar kemudian memanjang. Tebasan cepat membelah leher dan dada iblis yang mencoba menerobos celah. Sire berdiri di sisi kanan. Kedua tangannya bergerak cepat. Bola api spiritual membentuk kemudian melesat di kerumunan. Ledakan demi ledakan mengguncang tanah. Tubuh para iblis terbakar dan teriakan menggema. Ion masih meringkuk lebih dalam di belakang Jaka. Kedua lengannya menutup kepala dan tubuhnya bergetar tanpa henti. Tuhan, mereka terlalu banyak. Kita pasti akan tamat. Jaka tidak menoleh. Fokusnya menyebar ke seluruh medan. Ia menutup mata sesaat, lalu membuka kembali. Gelombang energi mental menyebar dari tubuhnya, menyentuh setiap sekutu. Sugesti lepat, sugesti jagat. Aktifkan! Sekutu merasakan tubuh mereka jauh lebih ringan. Bon menghantam lebih cepat. Sira bergerak lebih presisi. Sire merasakan cadangan energi bertambah. Di sisi lain, para iblis mulai goyah. Gerakan mereka melambat dan aura mereka meredup. Cahaya biru samar muncul di belakang Jaka, berputar seperti aliran yang tipis. Yu telah muncul. Bentuknya tidak padat, hanya cahaya yang berdenyut. Hei Master Boy, energi semestaku akan pulihkan jiwamu. Tidak perlu pakai boy. Siap Master Boy. Maksudku tidak pakai boy. Energi mengalir ke tubuh Jaka. Nafasnya mulai stabil. Api spiritual di tubuhnya menyala lebih terang. Di barisan depan para iblis, beberapa sosok besar maju. Armor hitam mereka lebih tebal. Aura mereka lebih padat. Mereka adalah para jenderal iblis muda. Salah satu dari mereka mengangkat kampak besar. Matanya merah menyala. Hancurkan perisai terkutuk itu. Tambak besar menghantam perisai Bon. Percikan energi menyebar. Bon tertawa keras, tidak terdorong sedikit pun. Apakah hanya itu saja? Jangan lemah. Serangan Bon langsung menghantam dada jenderal itu. Tulangnya langsung pecah. Tubuh iblis itu terpental dan menghantam 2 iblis lain di belakangnya. Sementara itu, jauh di bawah, penjara khusus berguncang hebat. Kiai Wulung terhuyung, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan aura besar menekan dari depan dan samping. Muncul satu lagi, Raja Iblis Misteri, melangkah maju perlahan, senyumnya tipis, dan aura ungunya berdenyut lebih pekat. Manusia tua, kau masih kuat juga, tapi hari ini adalah akhirmu. Raja Iblis Jigen menggeram keras, tanduknya menyala merah gelap. Itu benar. Wulung, kau akan mati hari ini. Tidak peduli benteng surga akan tenggelam. Aku tahu, benteng ini terikat dengan jiwamu. Itulah alasan kami mengurungmu selama ribuan tahun ini. Tapi sekarang, kami tidak membutuhkan benteng sial ini lagi. Matilah manusia tua. Kiai Wulung berdiri tegak, meskipun lututnya bergetar. Ia menyekat darah dari mulutnya dengan punggung tangan. Kalian tetap brengsek seperti dulu, tapi aku tidak akan jatuh dengan mudah. Ia menghantam tanah dengan telapak tangannya. Lingkaran energi biru muncul, menahan serangan gabungan Jigen dan Misteri.
Kembali ke permukaan, kepungan iblis masih belum runtuh, namun banyak yang sudah tumbang. Tanah dipenuhi tubuh iblis yang hangus dan terbelah. Dari kejauhan, barisan baru bergerak maju. Kepungan masih belum berkurang, mereka terus datang. Jumlah mereka terlalu besar. Kita harus menembus satu arah. Mendengar ucapan Sira dan Sire, Jaka mengangguk pelan. Ia menunjuk ke sisi barat pasar gelap, di mana bangunan lebih jarang. On, buka jalur ke sana. Sira, Sire, tutup sisi kanan. Ion, tetaplah di belakangku. Iya Tuan. Bon menghentakkan kakinya, tubuhnya melesat ke arah yang ditunjuk. Perisainya menghantam barisan iblis dan membuka celah yang lebar. Namun, tiba-tiba tanah bergetar lebih kuat dari sebelumnya. Getaran datang dari dalam benteng, menjalar ke seluruh kawasan pasar gelap. Jaka menoleh ke arah penjara bawah tanah. Ia merasakan tekanan yang besar. Sial, ada sesuatu yang aktif. Para iblis mendadak berhenti sejenak. Beberapa menoleh ke arah pusat benteng. Wajah mereka berubah tegang. Aura gelap dari bawah meningkat dengan drastis. Ini sungguh tidak bagus, Jaka. Aura benteng berubah. Ada mekanisme besar telah aktif. Tuan, ini benar-benar akhir. Jaka mengangkat kipasnya, berdiri lebih tegak, matanya tajam dan fokus ke depan. Kita masih berdiri. Selama kita masih berdiri, kita akan terus bergerak. Getaran semakin kuat, dan dari dalam benteng, suara mekanisme kuno mulai terdengar. Logam besar bergeser, energi terkumpul di satu titik. Medan perang masih belum berakhir. Di bawah, Kiai Wulung masih bertarung, dan di luar, bala bantuan mungkin segera mendekat. Semuanya bergerak menuju satu titik kritis yang sama. Kegelapan benteng surga semakin menekan. Kubah energi di atas pasar gelap berdenyut dengan keras. Retakan melebar, lalu menutup kembali dengan suara yang mengerikan. Setiap sudut memaksa tanah bergetar. Batu-batu hitam terangkat, kemudian jatuh kembali, memercikan darah iblis yang menggenang. Bau amis bercampur dengan belerang semakin tebal, membuat nafas terasa berat bagi siapapun yang berdiri di sana. Ribuan iblis bergerak serempak. Barisan depan menunduk, barisan belakang mengangkat senjata. Beberapa iblis bersayap melayang rendah, menunggu celah. Suara geraman bercampur teriakan perang menggema ke seluruh kawasan pasar gelap. Bon berdiri paling depan, wujud Panglima Raja Sakti memancarkan tekanan yang brutal. 4 harimau pendampingnya berputar di sekelilingnya. Kuku mereka menggores batu hingga memercikkan api kecil. Pedang besar Dewa Perang di tangan kanannya bergetar, seolah tidak sabar untuk menebas. Perisai Dewa Perang di tangan kirinya penuh berkas benturan, tapi masih berdiri dengan kokoh. Bon menghentakkan kakinya sekali lagi dan membuat kawah melebar. Jahanam, akulah Panglima Raja Sakti. Majulah semuanya, akan aku buat gepeng kalian. Bon melesat, perisai menghantam barisan depan iblis. Tubuh-tubuh terangkat, tulang patah terdengar keras. Darah hitam muncrat membasahi dinding kios dan pilar batu. Para iblis di belakang mencoba maju mengisi celah. Namun, Bon sudah mengayunkan pedang besar Dewa Perangnya. Tebasan emas membelah udara, menghantam satu garis lurus ke depan. Puluhan iblis langsung terpotong bersih. Tubuh mereka terpisah sebelum jatuh menghantam tanah. Jaka berdiri beberapa langkah di belakang. Yu berdenyut stabil di sekeliling tubuhnya. Api spiritualnya menyala lebih terkendali. Keris perahu geni di tangan kanannya memanjang menjadi cambuk api, sementara kipas Tanjung Seta di tangan kirinya berputar mengatur aliran angin. Jaka menilai arah serangan, kemudian angkat bicara. Sepertinya aku sudah pulih. Bon, jaga sisi kiri. Mari kita berikan para iblis itu pencerahan. Bon menjawab tanpa menoleh, fokus pada musuh di depannya. Diamlah, jangan ganggu konsentrasiku dengan kata-kata bedotmu itu, Jaka. Jahanam. Pedang Bon kembali diayun. Energi emas menghantam tanah, menciptakan retakan panjang yang menelan beberapa iblis di dalamnya. Sira dan Sire bergerak dari sisi kanan dan kiri Jaka. Sira menebas cepat, tubuhnya berpindah dari satu titik ke titik lain. Setiap tebasan tepat sasaran. Sire
mengangkat tangannya, membentuk lingkaran api biru, kemudian melemparkannya ke barisan iblis yang mencoba mengepung dari samping. Sira menunduk sedikit ke arah Sire saat saling memandang. Hindari sosok yang berdiri di dekat batu besar. Meskipun ia kecil, ia sangat berbahaya. Sire tidak menjawab panjang. Ia hanya mengangguk singkat sambil melemparkan bola api berikutnya. Dimengerti. Ion masih meringkuk. Getaran tanah membuatnya hampir terjatuh. Ia memeluk lutut. Matanya mengikuti setiap ledakan dengan ketakutan. Kenapa jumlah mereka tidak habis-habis? Jaka melirik cepat ke belakang, memastikan Ion masih hidup, lalu kembali fokus ke depan. Gelombang baru iblis datang. Seorang jenderal iblis raksasa melompat ke udara. Tampaknya menyelapi hitam. Ia menghantam perisai Dewa Perang Bon dengan kekuatan penuh. Benturan itu mengguncang seluruh kawasan. Beberapa kios runtuh. Bon terdorong satu langkah, lalu tertawa dengan keras. Majulah sekali lagi, para jahanam! Bon melepaskan pedang besar Dewa Perangnya ke belakang, kemudian menarik busur pajang di punggungnya. Energi emas membentuk anak panah raksasa. Bon kemudian menarik penuh, urat lengannya menegang. Panah langsung dilepaskan. Ledakan besar terjadi di tengah kerumunan iblis. Api emas membubung tinggi, menciptakan kawah yang lebar. Puluhan tubuh hancur tanpa sisa. Jaka memanfaatkan celah itu. Cambuk api keris berogeni menyapu rendah, melilit kaki para iblis yang masih berdiri. Api langsung menjalar dengan cepat dan membakar mereka hingga runtuh. Kipas Tanjung Seta diayunkan kuat. Angin tajam berputar, menghantam sisi kepungan, memotong barisan iblis yang mencoba mendekat dari sisi kanan. Yu berdenyut lebih kuat. Aliran energi membuat Jaka stabil. Master Boy, maksudku Master saja. Pemulihanmu sekarang sempurna, Master. Bagus. Terima kasih Yu. Saatnya dimulai. Sugesti pedot, aktifkan. Gelombang sugesti menyebar luas. Bon merasakan tubuhnya lebih ringan. Ayunan senjatanya lebih cepat. Sira dan Sire bergerak semakin presisi. Di sisi lain, iblis-iblis mulai goyah. Beberapa terjatuh, bahkan sebelum terkena serangan. Bon berganti senjata dengan cepat. Tombak samudera dilemparkan. Energi biru membentuk gelombang besar yang menghantam barisan depan, menyeret para iblis ke belakang dan menghancurkan mereka di jalur arus. Cemeti api dicambukkan. Ular api melilit salah satu jenderal iblis muda, membakar dari dalam hingga tubuhnya meledak. Apa ini? Tidak! Kemudian belati keramik bungkuk menyusul. Bon menusuk cepat, memotong leher iblis satu persatu. Celah barat mulai terlihat jelas, namun nafas Bon mulai berat. Retakan halus muncul di perisainya. Jaka juga mulai merasakan panas berlebih di tubuhnya. Cambuk api sedikit memendek. Sira dan Sire tidak menunjukkan ekspresi, tapi pergerakan mereka sedikit melambat. Jahanam, hampir saja kita tembus. Jaka mengangguk dan matanya tetap fokus. Ya, kita sedikit lagi keluar. Terus bertahan. Tiba-tiba, getaran benteng meningkat drastis. Tanah retak melebar. Para iblis di sekitar terlihat gelisah. Beberapa menoleh ke arah pusat benteng. Sementara itu, di penjara bawah tanah benteng surga, dinding terlihat runtuh, lantai terbelah, debu dan batu terus jatuh. Kiai Wulung berdiri tertatih. Darah mengalir deras, energinya hampir habis. Raja Iblis Jigen mengangkat cakarnya. Sudah cukup Wulung, matilah sekarang. Misteri berdiri di sampingnya, aura gelap berdenyut dengan liar. Ya, inilah akhirmu, manusia tua. Serangan gabungan langsung dilepaskan. Kiai Wulung sempat tertawa. Sepertinya inilah akhir bagiku. Cahaya merah menghantam dari atas. Ledakan besar langsung mengguncang ruang. Tiba-tiba, Nyai Skarpati mendarat. Perisai energinya menahan serangan.
Tua bangka, ternyata kau masih hidup. Kyai Wulung membuka matanya dan nafasnya terengah. Sekarpati, aku tidak pernah menyangka akan bertemu kawan lama setelah beberapa dekade. Tapi aku tidak mengharapkan pertemuan dalam situasi seperti ini. Tidak perlu banyak omong. Lihatlah dirimu, sungguh menyedihkan. Kita akan bereskan mereka lebih dulu, Wulung. Ucapanmu sungguh kejam, Sekar. Raja Iblis Jigen tertawa dengan keras. Akhirnya datang juga. Semuanya sesuai dengan rencana kami. Misteri tersenyum semakin lebar. Ya, kalian semuanya sudah terkumpul. Rencana sebenarnya baru dimulai. Apa yang kalian sembunyikan? Getaran benteng semakin memuncak. Energi gelap naik dari kedalaman. Sementara itu, di Pulau Wak-Wak, kawasan pemukiman wanita di mana Tori berada, cahaya merah menyinari Pulau Wak-Wak. Meskipun bukan siang sejati dari matahari dunia luar, siklus waktu di sana tetap berjalan dengan polanya sendiri. Terang dan redup berganti perlahan tanpa batas yang jelas. Udara terasa hangat dan lembab. Nafas terasa lebih berat dari biasanya. Angin bergerak perlahan di antara pepohonan tinggi. Daun-daun lebar bergoyang. Suara gesekan terdengar jelas. Tanah di kawasan pemukiman terlihat bersih. Jalur jalan tersusun dari batu alami dan akar pohon yang mengeras. Tori terbangun di atas hamparan daun lebar yang dijadikan tempat tidur. Tubuhnya basah oleh keringat. Otot-ototnya terasa kaku dan berat. Matanya terbuka perlahan. Pandangannya sempat kabur sebelum kembali fokus. Ia duduk, telapak tangannya menekan dada. Nafasnya terlihat berat, tidak beraturan. Kepalanya terasa penuh. Ingatan tenang malam sebelumnya muncul terputus-putus, tanpa detail yang jelas. Hanya sensasi panas, tekanan, dan kelelahan ekstrim yang masih tertinggal. Tori bergumam dalam hatinya. Sial, apa yang aku lakukan? Bagaimana mungkin aku bisa terperdaya oleh wanita itu? Di dalam kesadaran spiritualnya, suara Troy terdengar jelas, bernada mengejek namun stabil. Bocah, kau bahkan seperti orang kesetanan. Sama sekali tidak mendengar aku berteriak. Apakah senikmat itu tadi malam, bocah? Entahlah, aku seperti tidak ingat sesuatu, Troy. Aku juga terasa sangat letih sekali. Tori berdiri perlahan, kakinya sempat goyah satu langkah. Lalu, ia menapak kembali dengan stabil. Pakaiannya terlihat kusut, tapi tidak rusak. Ruangan tempat ia beristirahat berupa gua batu alami. Dindingnya dihiasi kain sutra tipis dan rangkaian bunga liar yang masih segar. Aroma tubuh, bunga, dan tanah lembab bercampur menjadi satu. Tori melangkah keluar dari gua. Angin menyentuh kulitnya, membawa aroma manis yang kuat. Di hadapannya terbentang kawasan pemukiman. Rumah-rumah batu alami tersusun rapi, sebagian menempel pada akar pohon besar. Jalan setapak ramai oleh lalu lalang para wanita. Tidak ada satupun pria dewasa terlihat. Beberapa wanita berhenti sejenak saat melihat Tori. Tatapan mereka terbuka, tanpa rasa sungkan. Ada yang tersenyum, ada yang saling berbisik. Tori merasakan tekanan aneh di dadanya. Bukanlah sebuah ancaman, tapi sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Dari balik sebuah pohon besar, seorang wanita melangkah mendekat. Tubuhnya tinggi, posturnya tegap, rambut hitam panjang terurai rapi, matanya hijau terang, namun terkendali. Ia adalah Lyria. Selamat pagi, Tuan Thor. Kau terlihat lelah. Apakah malam tadi membuatmu puas? Tapi yang pasti, kau telah memberikan kepuasan kepada salah satu saudari kami. Itu adalah kehormatan bagi kami. Sebagai imbalan, hari ini kau diizinkan melihat kemegahan pohon wak-wak. Ikutlah denganku. Tori mengusap lehernya, lalu mengangguk kecil. Baiklah, aku ikut. Lyria berbalik, berjalan di depan. Tangannya sempat menyentuh lengan Tori
sekedar memastikan ia mengikuti. Mereka berjalan melewati pemukiman yang semakin padat. Para wanita berhenti, memberikan jalan, sebagian menatap lebih lama. Wanita pertama berbisik dengan suara pelan namun jelas. Lihat dia, iblis itu sangat mempesona dan katanya ia sangat kuat di ranjang. Aku ingin giliran berikutnya. Aku sudah tidak sabar. Tori tidak menanggapi, rahangnya mengeras. Lyria melirik sekilas ke arahnya. Pulau ini tidak terbiasa dengan kehadiran pria dewasa, terutama yang membawa energi sekuat dirimu. Mereka melewati area pasar kecil. Meja-meja batu dipenuhi buah aneh, rempah dan kain. Beberapa pedagang wanita menunduk hormat kepada Lyria. Mereka melangkah berlanjut melewati jembatan akar pohon besar yang membentang di atas aliran air jernih. Suara air terdengar jelas, mengalir dengan stabil. Akhirnya, mereka sampai di depan gerbang batu hitam raksasa. Permukaannya dipenuhi ukiran wajah dan simbol kuno. Lyria menghentikan langkah, lalu menempelkan telapak tangannya ke permukaan gerbang. Gerbang terbuka perlahan, angin kuat langsung menyembur keluar. Tori mengernyit, aroma keringat pekat dan dupa tua menyeruak. Lyria melangkah masuk lebih dulu. Masuklah Tuan Thor, ini adalah jantung pulau kami. Mereka melangkah masuk, gerbang menutup di belakang mereka. Di hadapan mereka berdiri pohon wak-wak. Batangnya sangat besar, akarnya menyebar luas, mencengkeram tanah. Permukaannya kasar, penuh tonjolan dan bentuk menyerupai wajah manusia. Daunnya lebat dan bergerak pelan. Buah-buah bergelantungan di cabang rendah. Bentuknya menyerupai tubuh manusia utuh. Ekspresi wajah buah-buah itu berbeda-beda. Ada yang mulutnya terbuka, ada yang matanya terpejam, beberapa bergerak perlahan. Tori sangat terkejut melihatnya. Ini, apa ini? Inilah pohon wak-wak, sumber kehidupan kami. Buahnya lahir dari energi pulau, wadah sempurna untuk jiwa baru. Kau beruntung bisa melihatnya, Tuan Thor. Di dalam kesadaran spiritual Tori, suara Troy terdengar lebih serius. Bocah, buah dari pohon wak-wak ini adalah wadah yang cukup baik. Bukan yang terbaik, tapi cukup untuk satu nyawa ekstra. Jika kau mengambil satu, itu seperti memiliki cadangan jiwa. Bisa membangkitkan jiwa tubuhmu yang hancur. Tapi tidak cocok untuk kugunakan. Aku butuh lebih dari buah pohon itu. Tapi buah pohon itu bisa mengembalikan seseorang yang mati, asal jiwanya masih utuh. Nyawa ekstra, mengembalikan orang yang mati. Apa yang kau katakan sebenarnya itu, Troy? Ya, pohon wak-wak adalah salah satu dari 9 pohon semesta. Tapi dari bagian semesta gelap, sisi kegelapannya melahirkan kehidupan melalui penderitaan. Pohon semesta di jiwamu, ia bergetar karena ada hubungan dengan ini. Sekali lagi aku katakan, bocah, banyak misteri yang tidak kau ketahui. Perlahan kau akan memahaminya, bocah. Di dalam tubuh Tori, energi bergerak. Getaran terasa jelas di dada hingga lengannya. Ia mundur satu langkah. Sebuah buah di dekatnya menggeliat lebih kuat. Lyria menatapnya dengan tajam. Kau merasakannya bukan? Pohon ini memanggil jiwa kuat sepertimu. Tapi hati-hatilah Tuan Thor. Tidak semua yang lahir di sini selalu ramah. Tori mengepalkan tangannya. Apa yang kalian sebenarnya inginkan dariku? Kami tidak memaksa, tapi pulau ini selalu menuntut keseimbangan. Kehadiranmu sudah memberikan kehendak takdir. Dan jika aku menolak, maka pulau ini akan mengujimu, Tuan. Getaran dari pohon wak-wak semakin kuat. Tanah bergetar ringan. Beberapa buah berayun. Suara gesekan akar terdengar dengan jelas. Tori mengatur nafasnya dan mulai berpura-pura mencari alasan. Aku datang ke sini bukan untuk mengambil milik kalian. Aku mencari seseorang. Aku tahu. Nama itu sering disebut oleh bisikan pohon. Tuan Thor bukanlah satu-satunya jiwa kuat yang pernah lewat. Tapi yang kau cari belum tentu ingin ditemukan. Tori menatap pohon itu sekali lagi. Baiklah jika begitu. Aku tidak ingin tinggal lebih lama. Lyria memberikan isyarat kedua penjaga wanita
yang berdiri di kejauhan. Antarkan Tuan Thor kembali ke pemukiman. Aku rasa hari ini sudah cukup. Para penjaga mendekat. Pohon wak-wak perlahan meredakan getarannya. Tori berbalik mengikuti mereka. Di dalam dirinya, pertanyaan semakin banyak. Pohon semesta di jiwanya masih bergetar, seolah merespon panggilan yang belum selesai. Misi utamanya masih belum diketahui sepenuhnya. Tapi yang jelas, Pulau Wak-Wak bukanlah sekedar tempat untuk singgah.